kuning tadi Pak. Ini sudah Belanda itu kesel. Jadi orang yang tinggal di sini kita hilang lah saya ngomong. Makanya pakai bermut mortir. Ini persaudanya berbulir. Jadi ada yang kena, ada ada hancur. Orang zaman dulu kecil-kecil apa ya Pak? Ya, man, tinggi-tinggi Pak. Itu dari Timur Tengah turunannya. Iya, kok bisa ruangannya Ya itu ini ya? yang ada maknanya. Ini Eropa yang dengan ini jembatan depan ini. Iya. Timnya Jerman nih, Eropa nih yang begini bagaimana yang Eropa ini. Nah di sini portalnya. Ini. Ya, pintu portalnya. Ini ada menghadapnya ke barat ke timur. Oh, ini dua nih Pak. Kalau ke kiri ke timur ke Cina, kalau ke barat itu ke Mekah Madinah. Masukin. Nah itu tata caranya masuk ke dalamnya itu menghadapnya ke timur. Oh, yang ini berarti ke Menghadapnya ke timur sana. timur ke Cina berarti. Ya. Nah kalau yang ini ke barat ke kiblat Oke. ke Mekah Madinah. Kenapa ada dua pintu berkaitan dengan ke Mekah Madinah? Nah itu kalau menurut ke Mekah Madinah itu kita kembalikan lagi dengan Sesarif turunnya. Jadi Sesarif itu sebenarnya cucunya Prabu Swangi, anak yang dari perempuan yang bernama Nyimasar Santang yang menikah dengan Pangeran Mesir, yang berhubungan dengan Sultan Mesir, yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini itu namanya pangerannya Sesarif Abdullah, artinya menikah ditaruh dua putra yang bernama Sesarif Hidayatullah dan Sumiati dengan adiknya Senurullah. Nah kalau ke Cina kita balikin lagi dengan istri keduanya yang dari Cina, istri Sesarif, yang bernama Putri Ongtin atau Putri Campa. Nah yang Panglima Armada itu Panglima Cenggo atau Sengwa yang Islam di Pulau Jawa. Ya itu udah Islam di Cinanya, makanya kalau ada orang Cina yang nanya apa betul nggak Pak dari para wali Pulau Jawa itu ada turunan dari Cina, betul. Jadi Panglima dengan Cina. Dan lu tahu nggak, kita sama Pak Pak Puja bikin konten ini hujan-hujanan kena gerimis loh. Iya. Gila nih, ngeliput sejarah Gua Sunyaragi. Nah ini apa nih Pak? Nah ini meja perundingan dulu, suaranya tadi. Oh, meja di sini. Nah tempat naruh makanan juga. Nah ini tempat sini ruangannya buat makan-makannya. Sehat. Ini belum ada penopang-penopangnya. Ini masih ngeblok. Oh, dulu blok Ya, ini. belum ada penopang ini. Jadi orang-orang makan duduk di sini. Nah itu diatur dengan pintu-pintu angin atau pintu-pintu jendela. Jadi anginnya kalau gede terasa dingin. Orang yang di sini enak sejuk. Terasa kok ini. Ya, anginnya. Emang jalur angin ya. Ya. Nah kalau itu depan buntu, jadi kita balik lagi nanti masuk ke gua Badang Hati. Ya, tapi yang gua aneh kenapa ruangannya kecil-kecil, Ya. Bro? Nah kita keluar lagi. Nah kita turun masuk ke Badang Hati. Maksudnya buat nenangin hati. Oh, jadi kalau hati lu gundah, gulana, galau, masuk ke gua Padang Hati. Hatinya akan tenang. Ada di berbeda. Hatinya akan tenang. Oh iya, kalau di Mekah Madinah yang punya yang tinggi bukan punya bacanya, jadi bisa dibaca ke Mekah Madinah. Punya Kalau nggak punya bacaannya ya nggak bisa ya Pak. Dibarengin dengan tafakur dan jerat dengan kata tafakur dan itu orang dulu itu matanya nggak tidur melek, perutnya puasa, kosong. Kalau ada orang turun mah mata yang melek, batangnya kempong. Iya. Aneh tembelek, kalau kempong. Mata yang melek, batangnya kempong. Itu tembelak di pangan. Kalau larangan-larangan yang nggak boleh di sini apa aja sih Pak? Itu larangannya kalau di sini kita nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh ngomong asal cepat-cepat aja lah. Jadi kita harus sopan, santun. Ini kita ya tadi kalau di sini kan masih berlaku kalau hari Jumat steril kita jam 11:30 nggak ada yang boleh masuk dulu. Oke. Habis sholat Jumat kita keluar setengah 12 kita keluarin, nanti habis sholat kita masukin lagi. Oh, boleh. Ini bukan trennya. Pak, sana apa tadi, Pak? Oh, sana yang tadi lewat itu ya? Iya. Nah, ini gua pakai hati ini. Nah, ini perang hati, untuk menyenangkan hati. Ini kita mau masuk ke gua Padang Hati. Padang Hati itu artinya Perang hati. terang hati. Jadi buat lu yang lagi galau, diputusin sama cowok lu, terus di PHK, lu kesini, insya Allah hati lu tetap pusing. Karena utangnya banyak. Tapi dulu biasanya nanya, Pak, bisa hilang nggak Pak? Di sini sosinya, kalau utang dulu, wah itu nggak bisa Bu, harus bayar. Betul, kalau utang duit harus bayar. Dituntut, soalnya kalau biar udah meninggal dituntut, harus bayar. Ini nyatanya Pak, bayar dulu ya. Nah ini tempatnya lebih enak dibandingkan dengan gua Beteng. Ini ada timbangan lagi Pak.
Di sini. Ya, itu keluar lagi Pak, itu dua pintu satu arah, jadi kita arahnya ke sini. Oke, berarti Ya, duduknya di sana. Ya, ada mejanya nanti, ruangannya di situ. Oke. Nah, kalau itu pintu masuknya dua pintu tapi satu arah ke sini. Nah, ini anak kecil disebutnya rumahnya Teletabi, disebutnya Polala. Bukit Teletabi. Nah, di sini. Nah, ini kemungkinan masih berlaku dulu. Ini orang di sini ditutupin, itu pintu. Pintu tutup. Nah, di sini ada pintu lagi ditutup. Jadi orang benar-benar dijaga nggak bisa masuk. Di sini nih, Pak? Ya, di sini. Duduk boleh, Pak? Ya boleh, bersilam ada ke barat. Di sini. Sana aja. Ya. Jadi hatinya akan tenang kalau ada masalah di sini gitu. Nah, ini gua lagi ada di Goa Padang Hati, betul. dan ini adalah tempat orang berpuasa, bertafakur apa di sini. Siapa aja dulu yang pernah di sini, Pak? Nah, ini menurut sejarah. Menurut sejarah itu dari keturunan dari Caesar Hidatullah, keturunan Sultan, di para Sultan. Oke, Jadi berarti kita digembleng di sini. berarti gua pernah duduk di tempat Ya, yang sama. Semoga hati kita, hati gua, hati lo semua bisa padang, tenang, jembar. Let's go. Nah, kita keluar. Ini ada di depan, di depan saya. Kamu pengen banget. Nanti kita keluarnya. Tadi Pak Tajam. Oke. Dulu. Tadi. Nah, kita pelan dulu bohong. Nah, turun ke bawah, guys. Nah, ini Ada monumen Cina. Monumen Cina. Nah, itu bentuknya kayak makam Cina, bongpai, bong Cina. Oke, tapi ini bukan makam. Jadi simbolisasi buat penghargaan orang-orang Cina atau keturunan Cina yang ikut membangun Taman Sari ini. Oke. Itu marganya kalau dulu depannya itu yang pakai Tan dan Han. Kalau ada orang Cina yang meninggal itu kalau depannya Tan dan Han berarti leluhurnya yang ikut bangun Taman Sari ini. Oke. Nah, Tan ini- dan Han. Nah, ini di sebelahnya dibikin taman. Ditanamin dengan pohon kelengkeng. Sampai sekarang pohon kelengkeng masih kurang lebih 300 tahun umurnya. Kelengkeng ini nih. Yang ini. Tinggal kulit dan akarnya aja. Nah, ini dari sini kelihatan. Kalau ini penopangnya, ini pohon. Oke. Kalau ini penopang. Ini penopang Ya. buatan kita. Ya, ini torbeton yang bikin batang pohon. Nah, ini pohon yang aslinya kelihatan dari situ pelopos. Ada tempat duduknya, ada apa itu asli dulu sampai sekarang nggak dibikin. Alami. Barangkali orang-orang yang mau foto diduduk di pohonnya itu ada tempat duduk. Tapi masih hidup ya ini. Masih hidup ini daunnya, Pak. Tapi mohon maaf dari dulu sampai sekarang pohonnya nggak pernah berbuah. Oh iya. Ini Kalau- satu pohon lelaki juga. Nah itu Ya. tugasnya harus dua pohon lelaki dan perempuan baru berbuah. ini nih namanya apa namanya? Kelengkeng lanang. Iya lanang. Oh iya, ini ngeri nih. Ini kayak posil juga. Nih. Udah nggak boleh disentuh-sentuh ini ya. Ya. Takutnya nanti rusak. Kalau- Nanti kita merusak cagar budaya nggak boleh. Kalau menurut ini bonsai gede nih. Iya, bonsai gede. Nah Keren. depannya ada gua kelanggengan. Gua Kelanggan. Gua kelanggengan itu abadi paten artinya. Jadi buat melanggengkan jabatan atau kedudukan para sultan dan pejabat tingginya. Jadi supaya nggak bisa digeser. Nggak melanggengkan hubungan? Bisa mungkin Bisa juga. ya. Tapi kalau kita punya jabatan yang rendah jangan nanti Langgang di prajurit, bawah terus. prajurit dari terus gitu. Benar, Nah ini benar. kita kebetulan nggak bisa lewat Pak. Itu ada airnya. Ini tempat duduknya kayak di Gua Padang Hati. Udah banjir ya? Iya. Nggak. Nah ini ada Banjir. patung orang lagi duduk namanya patung Garuda yang sedang dililit ular. Oke. Jadi Garuda di luar itu jadi paruhnya putus, Garudanya betulan. Nah itu ularnya kepalanya juga jatuh, ditempelin nggak mau juga. Nah ini sama aja mengibaratkan buat kehidupan kita yang hidup di dunia. Kayak contoh lah burung juga. Jadi dia punya sayap dua, jangan mentang-mentang dia burung dia punya sayap dua, terbang kemana kemari. Dan ini ibaratkan ular ini tali. Jadi kalau istilahnya burung ditaliin nggak bisa terbang dia. Iya. Jadi sama aja dengan kita, kalau kita punya kedudukan yang tinggi, ilmu yang tinggi, ada yang lebih, kita nggak boleh sombong, Nggak harus boleh rendah hati. arogan. Betul. Nah, kasar ngomong, contoh lah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Betul. Jadi jangan nunjukin ilmu kita. Kalau Oke. kalau diamalin
Ya kita harus gitu. Oke, Pak Bujang, kemana kita? Nah kita alurnya ke sini. Bukan sana, bukan? Nah kalau sana itu kalau situ boleh. Itu bekas apa itu? Itu gua Pandai Kemasan nanti bisa ke sini. Oke. Ini bisa kelihatan dari sini juga. Ini Oh, berarti guanya itu banyak yang gua tuh Ya. gua buatan berarti ya, Pak? bikinan. Jadi antara gua dan guha. Gua itu alami. Kalau guha bikinan, kalau ini guha. Guha. Ya bedanya H ada ini. Kalau gua Tapi orang alami. kan umumnya Taunya gua. kan? Iya. Kalau kita nanti di konten YouTube bikin Ya. guha, orang nggak susah ngeklik ya? Iya. Kalau gua kan itu timbul sendiri secara alami. Nah, ini tempat Nah, ini namanya Bangsal Jinem. Bangsal Jinang. Bangsal itu tempat bahasa Jawa. Bangsal tuh ya. Ya, tempat. Itu Tempat. fungsinya buat ngasih ujangan atau nasihat atau bahasa sekarang pidato. Jadi kalau Sultan ke sini, ini ngasih nasihatnya ke prajurit atau ke rakyat. Nah, ini di sini. Ini ya. Nah, alun-alunnya ya. Kalau mau latihan perang atau penguragan, Oke. nah ini dinasihatin di sini. Nah itu menghadapnya ke timur. Bangsal Jinem. Nah itu kalau menurut kalimat Ji 6, Jin itu pujian atau omongan atau perkataan. Jadi kalau kita di sini ngomong-ngomongnya atau pujiannya atau sholawatan itu yang baik-baik. Jadi kalau menurut angka itu Ji 6 diambil dari kata siji karo 6, 1 sama 6. Nah ini dalam menurut syiar agama Islam, dalam rukun iman itu ada 6. Nah itu yang nomor 1 itu iman kepada Allah. Jadi dalam rukun iman itu kita harus yakinin, percayain yang nomor 1, iman kepada Allah. Gitu. Nah ini ada 2 kolam, namanya kolam Simanyang, ini ibaratkan kolam kembar. Ibaratkan melambangkan seorang ibu yang melahirkan seorang anak berjuang antara hidup dan mati, itu akan mengeluarkan 2 air darah dengan air ketuban. Oke. Nah ini antara air ketuban dan air darah. Oke. Nah, Namanya itu- kolam apa? Simanyang. Simanyang, kolam kembar. Ya. Nah itu ada gua Simanyang, itu gua pos jaganya prajurit. Oh, yang tadi itu. Ya. Oke. Nah di sini ada gua pengawal. Pengawal ini buat para pengawalnya Sultan apabila kunjungan sini. Oke. Nah ini itu di ujung sana tadi kalau kita lewat tanah itu nembusnya sini. Oh, gitu. Ya itu namanya gua Pandai Kemasan, fungsinya buat bikin alat tajam, alat perang. Oke. Nah, Bisa ke sana, Pak? Ya, Rusak? Kalau rusak itu dibom sama Belanda. Itu dibikin tahun 1788. Jadi menurut ilegal Belanda itu dibom sama Belanda. Jadi itu simbolisasi dunia. Jadi dulu ini sebagai tempat pembikin alat perang. Tahun 1788. Nah ini tahun 1990-an dianggap ilegal dan dibom. Untuk luas gua Sinyaragi Kalau pada berapa sih? aja 1,8 1,8. dengan benteng 3 hektar. Itu dulu lebih luas lagi. Kalau airnya masih berfungsi kayak mata airnya itu 30 hektar. Ya karena kemajuan dipakai-pakai kebutuhan apa bikin apa kayak butuh duit lah kata orang. Itu akhirnya dijual ke pasar, akhirnya ya rumah-rumah penduduk yang ini bukan yang perangnya itu. Itu nanti di Pondok ini juga yang mau tahu. Ya yang tadi yang di sana tuh. Nah ini kelihatan dia pada mati ini. Di Gua Simanyang ini, si apa? Gua apa? Gua Pandai Kemasan. Gua Pandai Kemasan ini berarti tempatnya dulu para prajurit Cirebon ini bikin senjata. Ya, apalagi kalau dulu kan empunya lah yang Ya. yang alat khusus yang bikin yang ininya, ruang pandainya. Siap. Di sini kayak ruangan dulu karena di dulu Belanda ilegal, ini dibom makanya kita simbolisasi aja. Nah ini belum ada kehidupan Kesultanan Islam. Ini dulu kita Hindu sebenarnya. Ya. Makanya ada sampai sekarang patungnya masih ada di sini. Namanya patung Arca Dewa Siwa. Kalau kita sebut orang sini namanya patung Kadisela. Masih ada? Masih. Karena kan batu istilahnya. Terus kita tuh lagi bersila. Nah, ada budaya Gimana, Pak? itu oh ini tuh samping nih Pak ya, ini depan mana? Dari kita masuk itu samping. Kadang kan buat parkirnya nggak muat, jadi kita pindah belakang depan ini. Oh, ini yang mau ke arah Karang Jalak ya? Ya, kan jalan itu orang itu. Oh, ada temen deh Pak? Banyak, Pak. Dulu kan saya di sini dulu di Sulati. Oh, beliannya. Saya dari sini Pak, saya di sini. Oh, itu rumahnya orang tua tuh kelihatan gendengnya. Dia kelihatan tadi tuh. Iya, iya. Iya orang tua saya lah, dia gitu deh. Nah, ibu bapak sih.
ini kita aktif kalau urus kajian kalau ada acara pernikahan bersama atau kemudian ini bukan sebenarnya kita percaya ke batunya, jadi kita simbolisasi aja untuk kemudian berleluhur. Jadi kita berdoa di atas Allah. Ini apa arcanya? Oh ini. Ya, sebelum ada Taman Sari ini dulu. Oke. Ini patung arca Dewa Siwa. Dewa Siwa. Kalau kita sebut orang Senyaragi ya Kaji Sela. Kaji Sela. Kaji itu, jadi ini pelarian dulu prajurit Majapahit yang agamanya Hindu. Jadi dia istilahnya mualaf, jadi dia masuk Islam, udah kaji lah. Jadi dia ya berzikir terus di sila. Waktu itu disuruh sama Mbak Puwu, suruh merangin yang Mbak Puwu Sangkan? Ya, itu suruh merangin pucuk, apa tuh yang di Lagarmis ya, itu yang sakti ya. Nah ini yang diutus dari sila ini, Gede Bungko ini sebenarnya. Ini nih ke Gede Bungko. Kalau orang-orang yang ngerti itu, Gede Bungko. Jadi diutus dia nggak mau perang lagi, saya nggak mau bunuh orang lagi. Saya udah insaf, udah masih hitam, jadi ya ini nggak boleh bunuh orang. Kalau saya mau diutus silakan, saya tapi nggak mau melawan. Jadi kayak batu. Oh, patung. jadi ya, ya. Jadi bukan dikutuk jadi batu, jadi sama beku dilempari. Dia dipukulin apa dia nggak ngelawan. Sampai akhirnya musuhnya kalah sendiri, nyerah sendiri. Kecapean lah. Nah, ini orang dipukulin apa nggak mati. Tapi nggak ngelawan. Apalagi ngelawan gitu. Nah, kita keluar. Pak, itu pohon apa tuh, Pak? Ah, itu kalau ini disebut bidara. Oh, bidara ya. Bidara dari Cina. Kemudian dari Cina nggak bisa ditanam, Pak. Susah. Bijinya susah, tangkanya juga susah. Kalau dari Arab itu bisa ditanam. Ya, ini sama buahnya bijinya. Itu ini apa? Ini buah pengawal tadi, belakangnya tadi depannya itu. Buah apa? Pengawal. Oh, Tadi barangkali mau nengok, mau apa? Masuk. itu ya yang kameranya Ya, aja. ini. Jadi biji yang belakang ini buah bidara. Jangan sembarangan buang mahal. Nah, ini kita yang uniknya ini dengan pohon gede gini, akarnya nggak bisa nembus ke bawah. Nggak terlalu nembus ke bangunan. Ini sebenarnya kan bangunan-bangunan baru ya. Ya, ini kalau ini tambahan yang ini. Ini yang ini lama, Pak. Ini Oh. nggak pakai semen. Nah itu kayak saluran itu lama. Tuh, nggak pakai semen. Oh, memang Awalnya. begini jalurnya. Ya itu yang saluran air. Cuma atasnya dijemput aja, karena dulu banyak problem. Ini kan tanah yang melorot, jadi kita tambahan yang apa? Tempat sekarang. Kita buat. Habis dari sini kemana lagi, Pak? Kemana aja, Pak? Habis dari sini saya mau rapat partai dulu, Pak. Oh, ada. Aktif juga kan? Oke. Sekian perjalanan piknik bisik di Gua Sunyaragi. Tepatnya ini ada di Jalan Terusan Jakarta ke arah Jateng, di Jalan Bypass Kota Cirebon. Jangan sampai lu nggak mampir ke sini kalau ke Cirebon, rugi banget. Karena di sini gua dapat ilmu yang luar biasa dan banyak situs-situs lain di kota dan kabupaten Cirebon yang belum kita susuri. Nanti kita susuri buat teman-teman piknik bisik semua. Udah, gitu aja. Gua udah capek. Pengen minum-minum dulu. Sampai ketemu lagi di piknik bisik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.